Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's be grateful to Allah Subhanahu wa Ta'ala because dengan izinnya kita dapat berkumpul hari ini. On this occasion, I will deliver a presentation about organizational development factor. Introduce. My name Norila Yusa, number ID 22 baik, untuk profil sekolah, eh, saya yaitu mengobservasi di sekolah yang bernama SDN 32 Bunga Pasang, dan NPSN-nya bisa teman lihat sendiri, serta alamat, kode pos, akreditasinya sudah A, dan kepala sekolahnya bernama Asma Linda. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, ini berada di komplek Pasir Putih. Oke, selanjutnya yaitu ada visi dan misi dari sekolah ini. Nah, visi dari SDN 32 Bunga Pasang ini itu menciptakan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Adapun misinya yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, lalu menguatkan pendidikan karakter peserta didik melalui pembiasaan sikap positif, dan yang ketiga yaitu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan potensi siswa. Baik, untuk saprasnya di SDN 32 Bunga Pasang ini, ruang kelasnya berjumlah 9 ruangan, perpusnya ada 1, laboratoriumnya tidak ada, sanitasi siswanya ada 1, sumber airnya itu dari PAM, daya listriknya itu 44.000, serta luas tanahnya lebih kurang 2.420 meter kubik. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bahas, yaitu mengenai faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang bersumber dari dalam organisasi. Nah, di faktor internal organisasi ini, faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 3, yaitu berada pada tingkat organisasi, pada tingkat fungsional, dan tingkat individual. Nah, adapun faktor faktor organisasi yang ada di SDN 32 Bunga Pasang ini, yang pertama yaitu ada School Organizational Structure atau struktur organisasi sekolah. Nah, SDN 32 Bunga Pasang ini memiliki struktur organisasi yang formal, yang jelas dan yang terdiri dari kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi, guru kelas, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Nah, struktur ini menjadi dasar dalam pembinaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unsur yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, kepala sekolah berfungsi sebagai pengambil kebijakan, guru sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan tenaga administrasi mendukung kelancaran urusan administrasi. Nah, adapun selanjutnya yaitu School Vision, Mission, and Goals, yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, sebagai lembaga pendidikan dasar, SDN 32 Bunga Pasang ini memiliki visi mencetak pendidikan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai leluhur bangsa. Nah, adapun misi sekolah diwujudkan melalui penerapan pembelajaran yang efektif, penguatan pendidikan yang karakter, serta penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung potensi siswa. Adapun tujuannya yaitu diarahkan untuk membentuk generasi muda yang siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik.
Oke, selanjutnya yaitu ada school culture, yaitu budaya sekolah. Nah, budaya sekolah di SDN 32 Bunga Pasang tercermin dari nilai-nilai disiplin, religius, kebersihan, dan kepedulian sosial. Nah, disiplin diwujudkan dengan melalui kedatangan tepat waktu siswa maupun guru serta kepatuhan pada tata tertib. Nah, nilai religius tampak dari kegiatan keagamaan seperti doa, doa bersama sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, serta peringatan Hari Besar Guru, Hari Besar Agama. Budaya kebersihan dan kepedulian serta ditunjukkan melalui program Jumat Bersih. Nah, selanjutnya strategi sekolah atau school strategi. Nah, dalam meningkatkan mutu pendidikan, SDN 32 Bunga Pasang ini menerapkan strategi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi guru dan pengembangan siswa. Nah, guru di sini didorong untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Gunanya itu untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu ada sistem dan prosedur kerja atau work system and procedure. Nah, SDN 32 Bunga Pasang ini eh, menjalankan sistem dan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, hal ini mencakup penyusunan kurikulum, pembagian jadwal pembelajaran, penilaian hasil belajar, serta mekanisme administrasi oleh sekolah. Nah, yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor fungsional itu atau fungsional faktor. Nah, adapun faktor fungsional ini adalah aspek internal organisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajerial dan operasional di dalam organisasi, termasuk bagaimana setiap unit atau bagian melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Nah, adapun faktor-faktor fungsional di SDN 32 Bunga Pasang ini, yang pertama yaitu manajemen function, manajemen function atau fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen di SDN 32 Bunga Pasang ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh kegiatan sekolah. Nah, selanjutnya itu ada fungsi operasional atau operational function. Nah, di SDN 32 Bunga Pasang ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, administrasi kelas, serta pengelolaan sarana prasarana sekolah. Nah, setiap guru di sini bertanggung jawab atas pengajaran materi pelajaran sesuai kompetensi dasar, sedangkan em, staf administrasinya di sini em, memastikan dokumen dan laporannya sudah tersusun rapi atau belum. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada coordination between departments atau koordinasi antar kegiatan. Nah, koordinasi antar bagian menjadi faktor penting dalam mendukung sinergi di SDN 32 Bunga Pasir. Nah, kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan komite sekolah saling berkomunikasi untuk memastikan program sekolah ini terlaksana dengan baik. Nah, misalnya eh, guru menginformasikan kebutuhan bahan ajar kepada staf administrasi, sementara komite sekolah memfasilitasi dukungan logistik dan keuangan. Dan yang selanjutnya yaitu adalah komunikasi internal atau internal communication. Nah, komunikasi internal di SDN 32 Bunga Pasang ini aliran em, aliran informasi antara pimpinan, guru, staf administrasi, dan sekolah. Komunikasi ini bisa berupa rapat rutin guru, pengumuman melalui papan informasi, maupun pesan langsung dari kepala sekolah ke guru dan staf.
Oke, selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu individual faktor atau faktor-faktor individual. Nah, faktor individual ini adalah aspek internal organisasi yang berasal dari setiap individu. Anggota organisasi termasuk guru, staf administrasi, dan siswa yang mempengaruhi efektivitas pengembangan organisasi. Nah, langsung saja masuk ke faktor-faktor individual yang ada di SDN 32 Bunga Pasang ini. Yang pertama yaitu ada comprehension and skill of teacher and staff, atau kompetensi dan keterampilan guru dan staf. Nah, di SDN 32 Bunga Pasang ini, kompetensi dan keterampilan guru menjadi faktor yang penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Di sini guru tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu menerapkan metode pelajaran yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya yaitu ada motivation and work, atau motivasi dan semangat kerja. Nah, di sini motivasi guru, staf, dan siswa di SDN 32 Bunga Pasang ini sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sekolah. Nah, guru yang termotivasi akan lebih inovatif dalam mengajar, aktif dalam mengikuti pelatihan, dan berinisiatif dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada attitude towards change atau sikap terhadap perubahan. Nah, kemampuan dan kesiapan individu untuk menerima perubahan sangatlah menentukan keberhasilan pengembangan organisasi di SDN 32 Bunga Pasang ini. Nah, guru dan staf yang terbuka terhadap inovasi pembelajaran, teknologi pendidikan, serta metode administrasi baru akan lebih mudah mempengaruhi bagaimana siswa ini menerima metode belajar yang baru, sehingga seluruh proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Oke, yang terakhir yaitu kita masuk ke job satisfaction atau kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja individu, baik guru maupun staf administrasi, menjadi faktor kunci dalam mendukung produktivitas dan loyalitas terhadap sekolah. Nah, di SD ini, guru yang merasa dihargai mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, serta memiliki kondisi kerja yang nyaman, yang akan lebih berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya. Nah, begitu juga dengan staf administrasi yang merasa terlibat dan diakui perannya, yang akan lebih fokus dan teliti dalam mengelola administrasi sekolah. Nah, kepuasan kerja ini menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga seluruh individu dapat berkontribusi maksimal terhadap pengembangan sekolah. Baik, mungkin sekian pemaparan materi mengenai faktor individual, faktor internal menurut yang bisa saya jelaskan, dan dapat saya simpulkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi faktor organisasi, fungsional, dan individual menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan sekolah, terutama organisasi yang jelas, visi dan misi yang terarah, budaya sekolah yang positif, strategi peningkatan mutu, serta sistem administrasi yang teratur menjadi landasan pengembangan di tingkat organisasi. Sementara itu, fungsi manajemen dan operasional yang efektif, koordinasi antar bagian, serta komunikasi internal yang lancar dapat memperkuat tingkat fungsional sekolah. Sedangkan kompetensi, motivasi, sikap adaptif, dan kepuasan kerja guru, staf maupun siswa menjadi penggerak di tingkat individual. Baik, mungkin sekian dari saya. Untuk dokumentasinya bisa teman-teman lihat sendiri. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.